Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Apa yang akan kita dapatkan hari esok harus kita persiapkan sejak hari ini. Tersusun rapi walaupun tidak tertulis, dan secara pasti harus terlalui satu persatu. Karena hidup ini adalah sebuah proses, maka kesabaran dan ketekunanlah yang akan menentukannya. Pada kesempatan kali ini kita akan mengedukasi sebuah metode untuk membuat tanaman cabai berbuah yang kedua. Apalagi kondisi harga sekarang sedang naik, terinformasi hari ini harga tarik pengepul Rp42.000 per kilo. Api semangat harus terus menyala, maksimalkanlah kapasitas dan potensi tanamanmu. Yang pertama, tanaman cabai akan berhenti berbuah karena kekurangan unsur hara, sehingga bunga akan rontok. Untuk menghindari hal itu, kita perlu memberikan pupuk susulan yang akan diserap oleh akar dan didistribusikan ke seluruh bagian tanaman. Pilihlah pupuk yang mempunyai kandungan bagus dan berkualitas, misalnya NPK Mesti Hijau yang mempunyai kandungan kalium tinggi untuk mendukung proses pembungaan dan pembuahan. Kita buat pupuk induknya dulu. Kita larutkan 4 kilo NPK Mesti Hijau ke dalam air 20 liter. Seperti ini. Ya. Kemudian kita aduk sampai hancur. Setelah pupuknya hancur, bisa kita gunakan. Karena kita melarutkan pupuknya ke dalam air 20 liter, maka untuk alat pemupukan ini kita pakai 8 gelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita tambahkan air sampai penuh. Kita siramkan ke setiap tanaman, bro, 1 gelas ya. NPK Mesti Hijau ini mempunyai kualitas yang sangat bagus, tidak ada endapan ketika dilarutkan ke dalam air. Yang kedua, setelah unsur hara tanaman cabai terpenuhi, langkah selanjutnya adalah buah cabai harus terbebas dari segala hama. Buah cabai akan kelihatan berkurang bahkan habis karena ada serangan hama, misalnya ulat dan lalat buah yang dapat menyebabkan buah menjadi rusak. Misalnya buah cabai ini 1, 2, 3, 4, 5 kosong karena ada serangan hama yang menyebabkan buah rusak dan rontok, maka kita harus menunggu buah cabai selanjutnya untuk tua dan dapat dipanen. Yang ketiga, buah cabai akan kelihatan berkurang bahkan habis ketika ada serangan penyakit busuk buah. Busuk buah disebabkan oleh jamur Collectroticum capsicum sp dan jamur Gloleosporium sp. Ada 2 jenis penyakit busuk buah, yaitu busuk buah kering yang dikenal dengan Anthracnosa dan penyakit busuk buah basah. Yang ini penyakit busuk buah basah ya. Ciri-cirinya seperti tersiram air panas. Untuk mengatasi serangan hama dan penyakit pada poin 2 dan 3, kita perlu melakukan perawatan tanaman cabai secara rutin. Untuk hama lalat buah dan ulat, kita pakai 1 insektisida yaitu Cleansec, bahan aktif permetrin. Bahan aktif ini mempunyai bau yang sangat menyengat sehingga dapat mengusir lalat buah. Untuk dosis per tankingnya kita pakai 25 ml.
kita aduk sampai larut dulu di dalam air. Kemudian untuk mencegah agar buah cabai terbebas dari serangan jamur, kita pakai fungisida Corona ya. Dosisnya kita pakai 20 ml. Satu tutup ini 33. Jadi kira-kira bro hampir penuh lah. Oke, kemudian kita tambahkan air sampai penuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, penyemprotan dari bawah dan dari atas daun. Jadi dari bawah itu untuk target buahnya biar terkena fungisida dan insektisida bro. Penyebab lain buah cabai menjadi busuk adalah satu, kelebihan air. Tanah yang terlalu basah akan mengakibatkan akar kekurangan oksigen dari dalam tanah, sehingga akar akan menjadi busuk dan mematikan semua bagian tanaman. Itulah alasan kenapa dalam budidaya direkomendasikan untuk memakai plastik pertanian atau mursa. Alasan yang paling mendasar adalah agar tanah tidak terlalu lembab atau terlalu basah ketika musim hujan. Yang kedua, ketidakseimbangan kalsium di dalam tanaman. Kalsium berfungsi untuk membentuk dinding sel pada buah. Kekurangan kalsium akan mengakibatkan buah menjadi busuk karena dinding sel benar-benar rusak atau rapuh. Pemberian kalsium secara rutin akan meningkatkan daya tahan tanaman dan akan membuat tanaman dapat menghasilkan kulit buah yang sehat. Yang ketiga, pemberian pupuk yang berlebihan. Pemberian pupuk yang berlebihan akan berakibat fatal untuk tanaman, yaitu misalnya tanaman dapat keracunan nitrogen atau magnesium. Solusinya adalah jangan pernah memberikan nitrogen untuk pemberian pupuk susulan. Solusinya adalah dengan memberikan pupuk majemuk atau NPK untuk pupuk susulan dengan memperhatikan kapan waktu untuk memberikannya.